Minasang ohayo gozaimasu, konnichiwa, konbanwa. Sekarang saya lagi di sekitaran kompleks saya. Ingin jalan-jalan sore sambil naik sepeda, memperlihatkan suasana Jepang dan cerita-cerita tentang Jepang aja. Sekarang sudah pukul 6, 1 menit lagi pukul 6 waktu Jepang, 6 sore, dan lumayan masih terang. Nah, di sini juga banyak pesawahan di Jepang itu. Ya, kita tahulah Jepang itu beras lumayan mahal ya, 10 kilo hampir sejuta, 800 sekian lah 10 kilo beras itu. Nah, beginilah suasana di Jepang, sepi gitu, nggak ada orang. Kita keliling-keliling kompleks inilah, kita tunjukkan apa aja yang ada sih di Jepang, suasana sore di Jepang itu kayak gimana. Dan mungkin beberapa dari teman-teman ada yang sementara berproses ke Jepang, semangat aja, pasti bisa kecapai. Nanti sampai Jepang pasti terbayar gitu. Inilah suasana di Jepang. Ada jeruk, lumayan itu, tapi punya orang ya. Tapi kalau kata teman saya, kalau sudah malam punya kita semua. Nggak boleh lah, jangan sampai hal kecil seperti itu, ngambil jeruk punya orang terus dipulangin, kan kocak ya. Jeruk kayak gitu kan nggak, harganya nggak seberapa, palingan 10 ribu, 10 ribu harganya, 100 yen. Menurut saya Jepang lumayan bersih juga sih. Jepang itu bersih, indah dipandang. Sekarang ini posisinya di Suzuka Mieken, yaitu penempatan Suzuka Mieken. Inilah kota tempat saya tinggal di Jepang. Kalau main ya palingan ke Nagoya jalan-jalan, nggak pernah jauh-jauh ya, soalnya sayang uangnya, lebih baik ditabung kan ya. Kita kan nggak tahu berapa lama kita di Jepang, bisa saja besok ada masalah, dipecat, dipulangin, nggak ada tabungan kan, aneh ya. Pulang ke Indonesia nggak dapat apa-apa kan, kurang ini, kurang nyaman lah. Kalian tahu sendiri lah omongan tetangga itu kayak gimana kalau kita nggak punya apa-apa. Masa pulang dari Jepang nggak beli apa-apa kan gitu ya. Jadi ya sebisa mungkin jalan-jalan boleh, tapi ya dibatasi. Yang paling makan biaya sih di Jepang menurut saya ya jalan-jalan itu, apalagi kalau sudah punya pacar di Jepang, tiap hari jalan-jalan kan ya, itu pasti itu. Apalagi laki-laki, gengsi kan ya, gaji 15 mang, mentok-mentok 20 mang, jalan tiap minggu bareng ceweknya, habis itu sumpah. Kenapa aku ngomong kayak gitu, karena aku udah pernah rasain. Gaji puluhan juta habis terus, karena ya kayak gitu, pakai jalan-jalan mulu. Ingat aja tujuan kita ke Jepang itu apa. Nah, kalau tujuannya memang cuma main mah, itu terserah Anda. Kalau kalian punya apa namanya, kalian dari keluarga berada, ya bisa dimaklumi lah. Datang ke Jepang cuma jalan-jalan, kerja, uangnya dipakai jalan-jalan, belanja ini itu yang dia suka, nggak apa-apa lah menurut saya. Kalau kayak aku mah nggak punya apa-apa ya, mau tidak mau harus nabung. Jadi ya keadaan di Jepang kayak gini ya, sepi.
tapi bersih, halamannya bersih, bangunannya itu oke, kelihatan oke gitu. Dan rumah di Jepang itu lumayan cukup mahal ya. Salatullah salamullah ala toha rasulillah, salatullah salamullah ala yasin habibillah, tawassalna bismillah wabil hari rasulillah wa kulli mujahidillah bi ahlil badri ya Allah. Ini daerah perusahaan Narukawa sih. Sana ada kayak orang jogging tuh. Kita coba ke sana yuk. Apakah dia lagi ngapain gitu? Enggak jogging lah. Di sana kok terlalu sepi sih, di sana nggak ada apa-apa. Jadi kita lewat pinggir jalan raya aja di sini. Siapa tahu ketemu cewek Jepang gitu. Ya kan ya. Orang Indonesia kan doyannya cewek Jepang ya. Yang penting bukan Vietnam ya. Vietnam itu agak lain. Minimal Jepang lah. Nihonjin desu. Yang paling saya suka di Jepang itu kayak apa namanya, di jalanan kayak gini pengendara itu pada tertib. Di Indonesia kan ya, kalian tahu sendiri lah di Indonesia tuh bawa mobil bawa motor itu kencang banget. Kalau di Jepang mah lebih ke bukan lambat atau cepatnya, tapi lebih ke hati-hati. Orang Jepang kayak gitu, kalau nyetir mobil mah lebih ke hati-hati. Makanya tes SIM Jepang itu lumayan sulit. Mobil yang masuk. Langkah dulu. Hampir semua jalan raya di Jepang itu punya tempat penyeberangan kayak gitu loh. Jadi untuk nyeberang itu ya enak menurut saya, tertib, lebih tertib gitu. Sana ada jual ramen, tapi ramen itu rata-rata mengandung babi ya. Jadi yang beragama Islam mungkin untuk makanan ya kurang cocok tinggal di Jepang. Makanan itu hampir semuanya mengandung babi. Cinta, kenapa datang saat beta mulai lupa. Seseng rasakan beta pun dada sakit sampai. Dalam ini Toyota. Mau beli mobil di sini. Dan mobil di Jepang itu menurut saya lebih murah loh dibandingkan di Indonesia ya. Ternyata mobil-mobil di Jepang itu lebih murah. Cuma yang susah itu dapat SIM, yang lumayan susah. Katanya ada hujannya ini itulah. Yokkaichi Toyota punya ini.
begini karena cinta sio ada. Tak begini karena sayang, tapi kau tak pernah mengerti. Air dia susah subang di hati. Sahabat sayang, coba tolong kau dengar. Kau anugerah terindah, kau yang paling sagamar. Penanti yang besar sehari untukku. Dahsyat, siapa ya Dahsyat? Tahu siapa itu? Indonesia Ri. Oh, di sini ada resto Indonesia loh. Patut aku tahu ini. Baru aku tahu. Kayaknya baru buka ini. Itu toko Indonesia. Indonesia Paru Ryori. Baru aku lihat itu. Selama aku di sini baru sadar kalau ada di situ restoran Indonesia. Jadi buat teman-teman saya yang lagi di Jepang atau yang masih berjuang di Indonesia pengen ke Jepang, saran dari saya itu ya, ketika sudah sampai di Jepang, udah bekerja di Jepang dan mendapatkan gaji di Jepang, sebisa mungkin uangnya itu ditekan, disimpan, siapin untuk biaya kita nanti pulang, untuk usaha kita nanti di Indonesia. Karena kalau udah pulang ke udah pulang ke Indonesia, kita kan akan bingung kalau nggak punya uang. Masa mau kerja lagi, kerja pun pasti uang yang kita dapatkan di Indonesia itu jauh lebih sedikit dibandingkan uang yang kita dapatkan di Jepang pada saat kita bekerja di Jepang. Kalau pulang ke Indonesia sudah punya usaha sendiri mah udah agak mendingan, atau mungkin pengen tinggal lama di Jepang, selesai Kenshu, TG2 atau enggak engineering, atau enggak jalan pintasnya nikah dengan orang Jepang, dapat visa, resident visa, kan ya lebih enak lah. Peluang karir memang di Jepang lebih oke lah menurut saya dibandingkan di Indonesia lah. Cuma permasalahannya itu di visa. Soalnya yang gampang didapatkan itu Kenshu dengan Tokutogino, Ichigo. Setelah itu lumayan sulit syaratnya. Bukan berarti tidak mungkin ya, sedikit lumayan sulit. Kayak misalnya engineering, harus D3 kalau enggak S1 kan ya. Normalin 3 lah. Kalau di kayak Kenshu kan enggak dapat syarat apa-apa. Kalau udah dapat perusahaan, udah bisa ngomong dikit tanpa sertifikat pun udah bisa berangkat. TG, kalau Tokutogino, JFT atau N4 plus SSV udah selesai berangkat ke Jepang. Kalau engineering mah harus sarjana lah, punya N3 lah, N2 lah, kan lebih susah lagi katanya ujian Tokutogino 2. Aku nggak tahu ya Tokutogino 2 itu ujiannya kayak gimana, tapi katanya lebih susah. Dan menurut saya memang jauh lebih susah TG2. Kenapa? Karena dulu ada pemaparan dari pihak migrasi Jepang. Dia tuh memperlihatkan jumlah orang yang sudah memiliki sudah masuk TG2 dan sudah masuk ke TG2, dan jumlahnya itu sangat sedikit. Terakhir itu bulan
11 tahun lalu, bulan 11 tahun lalu, orang Indonesia TGI2 itu nggak sampai 100 orang, cuma 90 sekian, saya lupa pastinya berapa, data-datanya dikeluarin kan, 94 kalau nggak salah, 94, intinya nggak sampai 100 lah orang Indonesia yang sampai ke TGI2 waktu itu. Tapi sekarang mungkin udah 100 lebih, itu kan dari bulan 11 tahun lalu. Yang paling banyak Vietnam, hampir 200 kalau nggak salah, 100 berapa gitu lupa, yang bisa sampai ke TG2. Coba inilah keadaan di Jepang. Kita jarang banget kalau di desa-desa kayak gini, jarang ngeliat cewek yang jalan-jalan di pinggir jalan, jarang banget gitu loh, jarang ngeliat cewek Jepang gitu. Kalau di kota mah banyak, daerah kota kayak di Nagoya gitu, Yokkaichi, daerah saya lumayan banyak. Tapi kalau di sekitaran tempat kayak gini mungkin ada ya, tapi ya lebih tinggal di rumah atau enggak di tempat mainnya di luar, nggak tahu di mana dia. Kita coba turun ke bawah lah, walaupun sedikit tanjakan. Coba aja turun ke bawah dulu, kita lihat, siapa tahu kita dapat betonamu di sana. Betonamu yang marjing Itway Utara. Di sini daerahnya orang Vietnam, di sini banyak orang Vietnam dengan orang Myanmar. Soalnya apatonya yang di gedung tinggi itu banyak orang di sana. Orang Indonesia pun di sana banyak. Ini sarangnya orang Vietnam sih, cewek-cewek Vietnam di sini. Belanjanya biasanya di sini. Tapi aku jarang belanja di sini. Soalnya lebih mahal dan itulah. Di sini itu lebih mahal. Terus kurang lengkap. Biasanya saya itu belanjanya di Terial, kalau enggak di Gyomusupa. Kalau saya ke Gyomusupa biasanya beli bumbu-bumbu. Soalnya di Gyomusupa itu bumbu-bumbu apa namanya? Bumbu-bumbu Asia, khas Asia itu banyak. Kalau di Terial mah Jepang semua. Yang paling capek kalau naik sepeda kayak gini lah, kalau ada tanjakan. Malas banget aku. Apalagi kalau musim panas, ada pesawat di atas tuh. Daerah pesawahan juga di sana lumayan keren deh, di sekitaran apa tuh saya itu. Nggak tahu padi-padi orang di sana itu kayak bagus gitu loh, padahal perawatannya itu kelihatan nggak ada yang spesial. Nggak pernah aku lihat orang kayak ngebajak sawah di situ, cabutin rumput atau enggak nyemprotin tanaman, nggak ada tuh kayak gitu. Yang aku lihat pas awal nanam doang, pakai traktor gede itu. Apa sih namanya mobil traktor itu? Oh, iya. Sehari selesai, terus besoknya langsung ditanamin, udah didiamin aja kayak gitu sampai berbuah. Kita coba ke sana dulu ya, ke pinggiran sawah. Coba ke pinggiran sawah dulu, lihat padi orang, soalnya udah pada matang padinya. Memang di Jepang itu biasanya yang nanam padi itu sekali cuma setahun, habis musim dingin itu. Ketika udah masuk musim apa sih, musim ngos-ngosan anjir. Ketika udah masuk musim
setelah musim dingin itu apa, aku lupa lagi namanya. Pokoknya setelah musim dingin itu, sebelum musim panas, udah mulai nanam tuh. Nanti sampai musim panas, akhir musim panas sudah panen. Karena kan lagi musim panas ya, bulan 8. Udah bulan 8. Udah bulan-bulan panennya padi di Jepang. Makanya mungkin itu salah satu penyebabnya ya. Padi mahal, beras mahal. Soalnya lahan dikit, terus panen pun sekali setahun doang. Dan menurut saya lama-lama Jepang itu dipenuhi orang asing, orang Indonesia, Vietnam, Myanmar, Kambodia pada ke Jepang. Orang India, Nepal banyak banget tuh ke Jepang. Bakalan dipenuhi nanti orang asing di Jepang itu. Ya, begitulah. Kita jarang ketemu orang. Kalau ketemu pun palingan nenek-nenek yang bawa anjing. Nah, di Jepang itu selalu ada yang kayak gini loh. Jido Hanbaiki, ini namanya Jido Hanbaiki, untuk beli minum. Di situ banyak macam-macam minuman di situ. Bahkan ada juga yang Jido Hanbaiki untuk apa namanya? Untuk rokok, telur. Ada yang kayak gitu. Serba simpel sih menurut saya di Jepang itu. Nggak harus susah-susah teriak, beli rokok, beli minum 5.000 perak, 5.000 rupiah maksud saya. Terus harus teriak capek-capek. Si mending kalau penjualnya ada di depan. Kalau ada di dalam kan itu ribet. Biasanya kan penjual lagi ngurusin apa gitu di dalam gitu. Susah banget keluar. Kalau enggak tidur dia. Kalau di Jepang mah ya, yang jaga-jaga itu palingan yang di toko-toko besar gitu. Kalau kayak cuma beli minuman kayak gini nih, udah semuanya pakai mesin. Bahkan beli telur pakai mesin. Serba simpel. Kalau sini perkebunan bawang bombay ya, yang gede itu. Itu tuh masih banyak sisa-sisa tuh. Udah dibuang sih itu. Diambil pun sebenarnya nggak apa-apa, tapi ya mending belilah. Takutnya gara-gara bawang kayak gini dipungutin. Jadi masalah lagi, dikira maling. Padahal ini udah nggak diurus lagi. Adalah 1-2 yang bisa diambil sebenarnya. Lumayan harganya, 3 biji tadi aku beli 40.000. Habis belanja aku tadi 3 biji itu 40.000. Nah, ini kayak mobil, ini banyak kembar kayak gini, disimpan kayak gini, nggak ada naungan, mobil baru semua ini. Ada naungan Toyota. Ini dealer Toyota di sini. Nah, inilah padinya orang. Jarak tanamannya itu kayak rapat gitu, subur banget. Aku nggak tahu orang Jepang itu pakai apa nanamnya ya, sampai subur kayak gini. Bibinya subur. Nggak pernah aku tuh lihat orang Jepang padinya dipupuk. Mungkin ada tapi nggak pernah lihat. Ini rumah. Nah, di sini tempatnya Toyota tadi. Tadi kan kita lewat depannya, sekarang kita lewat belakangnya ini. Nah, tuh ini
Ini ada padi juga ini. Keren kan padi-padi orang. Kayak rapat banget gitu. Lumayan banyak ini. Yang punya ini kalau simpan padi mah, aku nggak tahu orang di Jepang jemur padi apa enggak ya, atau dia sampai kering dulu di sini. Harusnya jemur sih, masa iya mentah kayak gini di pabrik. Nggak tahu ini lahan apa ini, ubi-ubian biasanya di sini. Tuh ada orang tuh di tengah sawah, nggak tahu lagi ya habis ngapain, bunyi jangkrik. Jadi sekarang udah jam 6:30 hari Sabtu 16 Agustus. Besok ternyata ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia. Tapi sayangnya mungkin kita nggak ngerayain, soalnya kita lagi di Jepang ya. Kita nonton aja di YouTube live Istana Negara Paskib Nasional. Ini banyak burung-burung juga di sini. Port Narukawa Ice Port juga. Video saya kemarin tuh apa namanya, pas tangkap bekicot ya, bukan bekicot ya, di sawah ini loh, sawah ini. Terus di sana juga tuh pemandangannya di sana sampai sana. Di sana itu kayak lapangan, kayak taman gitu, keren banget tempatnya di sana. Bapak-bapak ini naik sepeda, yang ngeliatin mulu kita. Nggak mungkin lah kita ngerampok juga di sini, anjir. Bawa kamera kok ngerampok. Tetangga saya ini aku nggak ada yang kenal loh sekitaran sini, sama sekali nggak ada. Palingan kalau lewat nyapa, ohayo gozaimasu, konnichiwa, konbanwa, apa doang kayak gitu. Seminggu libur musim panas, pemasukan kurang ini, gak ada pemasukan, libur mulu. Jadi saya akhiri dulu video dari saya. Buat kalian yang telah menonton video ini, terima kasih banyak. Terima kasih yang telah menonton. Saksikan video selanjutnya, kita akan keliling-keliling lagi di tempat yang lebih keren di Jepang di video selanjutnya. Ya, terima kasih telah menonton. Arigatou gozaimasu. See you next video. Bye bye.